Di buku pertama ini saya akan menjelaskan tentang buku sosiologi yang berjudul Pengantar Sosiologi. Nah, buku ini diterbitkan pada tahun 1993 dan buku ini juga merupakan edisi pertama dari Kamanto Sunarto. Buku ini juga menjelaskan tentang perkembangan sosiologi, yang dimana sosiologi ini lahir di Eropa pada abad ke-19 yang dilatar belakangi oleh peristiwa revolusi industri di Inggris dan revolusi Prancis. Sebelum revolusi Prancis, sistem pemerintahan teokratis dengan kaisar sebagai wakil Tuhan dan tidak tercela membuat kesewenang-wenangan dialami rakyat Prancis. Sementara itu, revolusi industri di Inggris membuat orang di sekitar daerah industri mengalami peningkatan ekonomi, sementara orang daerah berkekurangan. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius dan logos. Dan socius berarti kawan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Ada pun beberapa tokoh yang mengartikan sosiologi itu. Contohnya Auguste Comte. Sosiologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat positif, yaitu mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Kemudian menurut Karl Marx, sosiologi adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dalam masyarakat dengan adanya makan secara subjektif. Tokoh selanjutnya yaitu Emile Durkheim. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta atau kenyataan yang berisi cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasakan sesuatu. Dan tokoh yang selanjutnya yaitu Max Weber mengartikan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar beraneka ragam gejala sosial, seperti misalnya gejala ekonomi, gejala agama, gejala keluarga, dan gejala moral. Di sini saya akan menjelaskan buku kedua yang berjudul Sosiologi Dunia Ketiga, Kesenjangan dan Pembangunan. Buku ini diterbitkan pada tahun 1992 dan merupakan edisi kedua dari Goldorpe, Kesenjangan dan Pembangunan. Perubahan kehidupan manusia yang disebabkan oleh penerapan ilmu pengetahuan tidak berawal di setiap tempat dan pada waktu yang sama, dan permulaan perubahan yang tidak bersamaan itu menciptakan situasi yang belum pernah ada sepanjang sejarah. Keterbelakangan dan ketergantungan. Penjelasan tentang kemelaratan negara-negara miskin berdasarkan keterbelakangan yang dianggap ada, tidak diterima dengan baik oleh negara-negara itu sendiri. Kata-katanya kelihatan menghina dan menimbulkan sakit hati, sama dengan kata primitif yang kemudian menimbulkan sakit hati bagi orang-orang dalam masyarakat dan kebudayaan yang dikenai kata tersebut. Dunia ketiga. Istilah dunia ketiga awalnya dikenal di kalangan penulis liberal dan radikal Perancis dalam tahun 1950-an, ketika mereka mencari jalan ketiga atau kekuatan ketiga dalam politik negara mereka, mana yang lebih cocok antara nasionalisme konservatif di satu pihak dengan komunisme yang dogmatis
di pihak lain. Juga dalam skala yang lebih luas, bahkan lebih diperlukan lagi di dunia yang didominasi dan diancam oleh perang dingin antara bangsa-bangsa. Industri yang kuat dan kaya di barat dan timur. Dunia ketiga menarik karena tidak memuat kata yang modern, akan tetapi kata kuno yang mempunyai asosiasi historis yang kaya dengan status ketiga. Status ketiga dalam kerajaan yaitu rakyat jelata yang pada tahun 1789 bangkit dan mengulingkan status atasan dalam masing-masing kaum bangsawan dan kaum pendeta.